Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat ya, meskipun masih belajar di rumah. Selanjutnya, yang belum murojaah, yuk murojaah dulu ya nak. Selanjutnya jangan lupa kita lanjutkan dengan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sudah mandi dan sarapan? Ayo kita bergegas, anak-anak yang belum, agar siapkan untuk pembelajaran hari ini dengan semangat. Bu Guru ditemani dengan secangkir teh bunga sepatu. Dan juga yang belum sholat duha dulu ya nak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema baru dalam pembelajaran tematik di kelas 6. Yuk kita ikuti kegiatannya. Pada pembelajaran tematik kali ini, muatan pembelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam dengan tema selamatkan makhluk hidup. Selanjutnya, pada subtema 1, kita akan mempelajari tumbuhan sahabatku. Soli dan solihah, pada pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan, kompetensi dasarnya adalah membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dulu. Dan setelah memperhatikan video yang Bu Guru kirimkan, anak-anak dapat menganalisis pasangan yang tepat antara jenis tumbuhan dan perkembangbiakannya. Namun sebelum belajar, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak solih dan solihah, kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua dengan cara 1. Generatif, 2. Vegetatif. Agar lebih jelas, perhatikan bagian berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua cara, generatif dan vegetatif. Proses perkembangbiakan secara generatif melibatkan bunga. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Yang dimaksud perkawinan di sini adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya terjadi penyerbukan. Sementara perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa perkawinan ataupun penyerbukan. Seperti yang dijelaskan tadi, proses perkembangbiakan generatif melalui perkawinan atau penyerbukan diproses melalui tumbuhan berbunga, kemudian tumbuhan berbunga mengalami penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Penyerbukan ini adalah pertemuan sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan atau jatuhnya benang sari ke kepala putik. Proses perkembangbiakan secara generatif diawali dengan penyerbukan terjadi pada bunga seperti ini. Perhatikan bagian-bagiannya. Nah, anak solih dan solihah, lalu apa sebenarnya fungsi bunga itu sendiri bagi tumbuhan? Apakah di rumahmu ada tanaman bunga sepatu? Mari kita amati bunga sepatu yang merupakan bunga sempurna. Mari kita amati bagian-bagian pada bunga sempurna. Yang pertama, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan kepala putik. Mari kita amati penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar bunga
dan bagian-bagiannya. Ini adalah tangkai bunga. Selanjutnya, bagian ini adalah dasar bunga. Selanjutnya kita lihat ini ada kelopak bunga. Ya, bagian bunga yang paling luar yang berfungsi melindungi bunga saat masih kuncup. Selanjutnya di sini ada bakal biji. Nah, disinilah nanti akan menjadi biji yang merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini bagian yang warna cerah ini mahkota. Mahkota bunga warnanya yang biasanya terdapat pada mahkota ini bisa menarik serangga dan makhluk hidup lain untuk membantu penyerbukan. Ya, subhanallah ya, warna-warni mahkota bunga itu biasanya kita bisa lihat, nikmati, indah ya. Kemudian ini bagian yang warna kuning ini adalah benang sari, terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Dia berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada proses penyerbukan. Nah, bagian yang paling pucuk ini yang ditunjukkan oleh gambar, kita bisa perhatikan ya anak-anak, ini adalah putik. Dia sebagai alat kelamin betina, terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Karena proses perkembangbiakan generatif ini diawali dari penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, jatuhnya serbuk sari di kepala putik tersebut dapat melalui berbagai perantara. Nanti kita pelajari, ada angin, air, serangga, dan juga manusia. Nah, ini tahapan-tahapan perkembangbiakan secara generatif. Disimak baik-baik ya, Nak. Yang pertama, tadi sudah Ibu sampaikan, perkembangbiakan generatif ini diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian yang kedua, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Yang ketiga, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari antara sel kelamin jantan dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau disebut juga sel telur. Setelah ini anak-anak, yang keempat prosesnya nanti menghasilkan pembuahan, yaitu zigot. Nah, yang kelima, zigot berkembang menjadi lembaga dan lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji ini berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, yang keenam, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Subhanallah, sungguh kuasa Allah ya, Nak. Bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan luar biasa. Perkembangbiakan secara generatif ini biasanya tumbuh-tumbuhannya ada mangga, jambu, padi, durian, kembang sepatu, ya, bunga matahari. Coba kita lihat ini bunga sepatu. Subhanallah, indahnya. Dan semuanya Allah ciptakan di dunia ini ternyata ada manfaatnya. Selain indah dipandang mata, ternyata bunga sepatu ini juga bisa dibuat teh loh, Nak. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, ini adalah vegetatif alami dengan cara tunas. Jadi, muncul pada pangkal batang yang ada di dalam tanah, tunas baru yang akan menjadi tumbuhan baru. Masih dengan cara vegetatif alami, yaitu umbi lapis.
mempunyai susunan berlapis-lapis yang disebut sebagai tunas. Tunasnya lama-kelamaan akan membesar dan membentuk siung. Siung dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tanaman bawang merah. Nah, kalau yang ini adalah umbi batang, yang merupakan modifikasi batang dan memiliki mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya ada ketela, ada juga pada tumbuhan kentang. Ya, anak-anak, tahu kan ini namanya tanaman apa? Ya, singkong. Tanaman singkong dapat berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contoh lainnya ada juga tanaman wortel. Kemudian masih dengan vegetatif alami, kita bisa lihat ini adalah tanaman strawberry. Dia berkembang biak dengan geragih, merupakan batang yang tumbuh menjalar. Bagian batang yang menyentuh tanah akan membentuk akar dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya ini adalah akar tinggal. Batang yang terdapat di dalam tanah, batang tersebut memiliki ruas-ruas dan setiap ruasnya tumbuh akar dan baru menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tanaman lengkuas, kunyit, jahe. Ya, dapat kita perhatikan pada gambar berikut ini. Sekarang kita masuk ke perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang pertama adalah dengan cara mencangkok, yaitu membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Seperti ini. Nah, ini masih dengan pohon stroberi. Kita bisa juga menggunakan cara merunduk, yaitu cabang tumbuhan dirundukan dan ditimbuni oleh tanah. Pada cabang yang tertimbun tanah tersebut nanti akan tumbuh akar. Cabang yang telah dipenuhi akar dapat dipotong dari induknya dan dapat ditanam sehingga dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, yang berikutnya adalah dengan cara setek, yaitu menanam potongan bagian tumbuhan, daunnya, batangnya, atau akarnya. Misalnya ini ada stek batang pada tanaman singkong. Yang berikutnya adalah mengenten atau menyambung, yaitu menyambung satu batang tanaman dengan batang bawah tanaman lainnya. Contohnya tanaman rambutan. Yang terakhir adalah okulasi atau menempel, yaitu batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis. Contohnya kita dapat mengokulasi tanaman singkong karet dengan singkong biasa ataupun tumbuhan sejenis lainnya. Nah, anak soli dan solihah, itulah tadi perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Vegetatif buatan memerlukan manusia untuk perkembangbiakannya. Kita dapat menyimpulkan menjadi bagan berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu cangkok, setek, okulasi, mengenten, dan merunduk. Secara umum dapat kita rangkum menjadi bagan berikut ini. Perhatikan baik-baik. Nah, tugasmu di rumah mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang Bu Guru bagikan melalui grup kelas. Tetap semangat! Baiklah soli dan solihah, untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga sholat 5 waktu. Dan jangan lupa patuh dan taat pada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.